Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah, kita kembali bertemu di malam hari ini melanjutkan pembahasan kita dari rangkaian pembelajaran mengenai pembahasan rinci tentang rukun iman, ya, rukun iman. Terakhir kita di 2 pekan yang lalu, ya, kalau tidak salah, di tanggal 11, ya, sekarang tanggal 25, ya, atau sekitar tanggal 7 atau 8 Muharram 1445. Nah, hari ini jadi pertemuan terakhir untuk membahas iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dimana kalau kita murojaah terakhir, ya, kita sudah membahas di 2 pekan yang lalu, itu tentang bagian dari, ya, pembagian tauhid sendiri, ya, sudah kita jelaskan, ya, ada rububiyah, ya, ada uluhiyah, ada tauhid asma wa sifat, di mana sebenarnya secara inti tauhid itu enggak dibagi, ya, cuman justru orang-orang musyrikin lah yang secara tidak langsung mereka membagi tauhid, ya, makanya Al-Quran turun, bahkan Nabi, ya, Muhammad SAW itu diutus, ya, untuk menjelaskan bagian tauhid yang dicacati, ya, oleh kaum musyrikin, ya, makanya jadi seolah terbagi gitu, ya. Nah, kemudian rububiyah kemarin kita sudah bahas juga, ya, kita sampai merajaah, ya. Jadi rububiyah intinya adalah 3 perkara, ya. Sebagaimana kita kalau di slide itu, ya, kalau dilihat dari sisi tauhid, ya, itu di yang slide yang kemarin, ya, yaitu adalah al-milk, yaitu kepemilikan, ya. Kemudian tadbir, yaitu pengaturan, ya. Itu dari pokok-pokok pembahasan tauhid rububiyah, ya, yang telah kita bahas kemarin. Satu lagi adalah al-khalqu, ya, yaitu penciptaan. Rububiyah berkaitan dengan itu. Dalil-dalilnya banyak, ya, bahkan orang-orang musyrikin sendiri mereka percaya, ya, walain sa'altahum, ya, man khalaqas samawati wal ard, maka dia akan mengatakan sayaqulun Allah, maka yang menciptakan itu adalah Allah, menciptakan itu adalah Allah. Nah, itu sudah kita lewati pembahasannya. Nah, kemudian terakhir di dalil, ya, karena kan di antara kaidah memahami rukun iman, ya, yang sudah kita bahas di pertemuan pertama, ya, kita beriman itu pertama nggak boleh parsial, ya, kemudian harus 6-6-nya, kemudian di masing-masing rukun iman itu harus lengkap, gitu, ya. Bisa beriman kepada malaikat, ya, lengkap semuanya. Satu lagi, ya, kita ulang kembali pertemuan pertama, kan, kaidah memahami rukun iman adalah memahami tiap-tiap rukun iman ini dengan dalil yang benar, ya, dalil yang benar. Karena contohnya yang keliru udah kita pernah bahas. Nah, sekarang apa sih dalil rububiyah, ya? Itu yang paling mudah adalah dalil secara fitrah, ya. Di hadis yang masyhur itu adalah bahwasannya setiap anak Adam itu dilahirkan dalam kondisi yang fitrah, ya. Perkara-perkara yang mudah kita pahami, contoh, ya, lebih mudah
mendoktrin ya anak kecil ya untuk mempercayai bahwasanya ada pencipta ya, ketimbang mendoktrin bahwa nggak ada yang nyiptain, karena susah ya, karena itu sulit ya diterima akal sehat ya. Kenapa anak kecil? Karena fitrahnya masih benar ya. Kemudian ini dunia kan 5 miliar ya orangnya, terus udah hidup konon katanya mungkin jutaan tahun atau ribuan tahun yang lalu gitu ya. Nah kita lihat di muka bumi ini ya, karena klaimnya ateis itu mereka bilang bahwasanya nggak ada pencipta. Tapi mau yang agama apapun, terlepas dari agama apapun, kemudian di daerah manapun mesti ada tempat ibadah ya, mesti ada tempat ibadah, meskipun itu gereja kayak masjid kayak dan yang misalnya, itu menunjukkan secara fitrah itu manusia itu beragama ya. Adapun ateis ya, atau orang yang percaya adanya pencipta, itu datang belakangan ya, nanti kita coba jelaskan ya. Kemudian bukti-buktinya bahwasanya fitrah itu ada, karena orang-orang yang tidak mengingkari adanya Tuhan itu mengingkari fitrah, yaitu adalah ilmu-ilmu dasar ya, yang kita bahas di pertemuan lalu, yaitu misalnya ada akibat itu karena sebab ya, satu lebih besar daripada tiga, yang ringan ya lebih mudah diangkat, sunatullah lah, sebab ya, ada akibat ada sebab. Kemudian nggak mungkin bergabung dua hal yang kontradiktif ya, naik sama turun bersamaan, bisa nggak gitu ya, atau coba bikin ya persegi 4 yang nggak ada sisinya, gimana kan? Ini nggak bisa kontradiktif dan seterusnya. Itu dalil yang pertama. Kemudian bukti adanya fitrah itu adalah adanya akhlak ya. Orang ateis nggak paham dia, atau menolak, padahal mereka pun sebenarnya kalau ditanya atau suruh milih ya, ini pertanyaan yang menjebak ateis ya. Wahai ateis ya, kau milih mana, surga yang sangat indah atau neraka yang membakar gitu ya. Kemudian dia jawab, ya mendingan surga gitu ya. Dengan jawab itu dia kejebak sebenarnya. Kenapa? Karena dia ketika memilih pasti dia dengan mempertimbangkan baik dan buruk, gitu, baik dan buruk. Sedangkan mereka ya dia bilang bahwa nggak ada timbangan baik dan buruk, itu hanya relatif, nisbi. Nah, ketika dia jawab itu maka ya dia akan bingung. Ya. Pasti dia akan jawab ya, dimana jawabannya itu dia akan timbang-timbang ya, dan itu bukti bahwa baik dan buruk itu bukan relatif ya, mesti ada secara nilai ya, dia sudah tertanam. Itulah bukti adanya fitrah. Kemudian fitrah juga buktinya adalah ada insting ya. Kalau hewan ya, hewan juga ada fitrahnya ya. Kalau hewan nggak punya insting, kenapa nggak ada hewan bunuh diri? Yang ada dia terus aja makan, tidur ya, berkembang biak gitu ya. Jadi itu insting, itu fitrah, dan itu bukti bahwa fitrah itu ada. Ya, fitrah ini ada. Ini kita mau membuktikan bahwa fitrah itu ada. Kemudian bayi baru lahir ya, kemudian dia akan nyari dengan sendirinya puting dari ibunya dan seterusnya. Itu diantara bukti-bukti dalil fitrah yang menunjukkan bahwa roh itu ada. Ya, adapun dalil secara akal, ya, secara akal ini jauh lebih banyak ya, jauh lebih banyak. Yang pertama ya, mungkin secara akal itu yang biasa disebut para ulama disebut dalilul ijadi wal khalqi. Jadi dalil bahwasanya adanya penciptaan, ya, adanya penciptaan itu di slide yang kelima ya. Jadi dalil bahwasanya Allah itu ada, itu adalah dalil penciptaan. Kenapa? Jadi kalau kita ngomongin makhluk ya, itu mesti ada dua model ya. Pertama, ada yang bisa dilihat ya, yang dilihat munculnya ya. Muncul itu kita bisa lihat, misalnya bayi ya. Bayi kan baru lahir, tahu lah ya dari USG-nya, lahir keluar, remaja dan seterusnya. Itu makhluk ada yang model begitu. Ada kemungkinan kedua, makhluk itu yang kita kagak tahu dulu tuh diciptainnya gimana, sama matahari, gimana sih dulu gitu kan? Makhluk. Kemudian
Kemudian langit, bintang itu makhluk, tapi penciptaannya itu nggak bisa dilihat, ya dilihat secara langsung. Ya, maka ya untuk makhluk-makhluk yang disebut oleh para ulama itu namanya hudus. Ya, hudus itu tuh apa, dari nggak ada jadi ada, ya dari nggak ada jadi ada, itu menunjukkan harus ada yang nyiptain, harus ada pencipta. Itu wajib, nggak mungkin. Misalnya, ini logika sederhana ya. Antum mau bikin kopi gitu ya, pasti kan ada yang nyuruh, ada sebabnya. Ya. Misalnya diminta tolong. Nah yang nyuruh ini ada sebabnya lagi. Yang sebabnya ini ada sebabnya lagi, sampai sebab di mana sebab itu berhenti, yang si sebab ini nggak punya sebab. Harus. Soalnya kalau nggak diputus, ya, atau tidak ada sebab yang dia berhenti, di mana sebab itu nggak punya sebab sebelumnya, itu bikin kopi nggak sampai tahun depan juga nggak bakal terjadi, ya nggak, paham nggak? Atau gini, kalau misalnya ini mau menunjukkan bahwa ya secara logika bahwa yang tadinya nggak ada jadi ada, itu konsekuensinya adalah harus ada yang pencipta, atau harus ada sebab yang utama, yang sebabnya itu dia tuh nggak ada yang membuat sebab dia terjadi. Contoh misalnya ada seorang yang mesti dieksekusi gitu, misalnya karena hukuman mati. Maka si Al-Bojo ini ada sebab kan yang membuat dia akhirnya eksekusi. Siapa atasannya? Atasannya ini juga harus ada sebab, itu atasannya lagi. Sampai ada atasan yang dia itu gak ada yang nyuruh, gitu ya, gak ada yang nyuruh, baru eksekusi itu jalan. Kalau enggak, terus saja sampai kapan itu eksekusi mati itu nggak akan terlaksana. Nah itu. Jadi ketika kita melihat, yaitu bahwasanya ada ciptaan yang kita nggak lihat, ya, atau kita bisa melihat terjadinya, mesti ada sebab yang menjadikan itu, yaitu adalah pencipta. Kalau bahasa orang yang beragama, karena kalau bahasanya orang-orang ateis itu dia nggak nyebut roh, tidak menyebut kholik, apalagi kholik ya. Dia paling nyebut al-musabbibu ya. Itu yang menyebabkan gitu, kurang lebih. Itu bahasa mereka. Jadi itu dalil penciptaan. Kemudian secara akal, dalil yang lain itu di slide nomor 5 namanya ada dalilul inayah. Inayah itu adalah keselarasan atau perhatian. Di mana kalau kita lihat ciptaan makhluk, ya ciptaan yang Allah ciptakan, itu semuanya mesti selaras berjalan. Ya. Nggak ada sesuatu yang dia itu keluar dari jalurnya. Jadi kecuali ada artifisial ya. Misalnya air dia jalannya itu dari bawah ke atas, pompa itu namanya, pompa. Secara awal itu udah serasi. Kemudian matahari muter, kemudian nyebabin 4 musim. Ya. Itu nggak mungkin nggak ada yang mengatur itu. Kalau nggak kacau. Kemudian dalil yang selanjutnya yang ketiga, ada yang disebut dalilul itqan wal ihkam, yaitu dalil di mana dalilnya itu adalah dalil keindahan. Makanya kata seorang orang barat ya, lupa namanya. Kalau ciptaan ini itu nggak ada keindahannya, ya. Maksudnya dalil jamal ya, salah satu dalil ya, dalil jamal. Nah, ya salah seorang teolog ya, orang yang berkecimpung di dunia teologi, ya. Kata dia, ya kalau di dunia ini, maksudnya nggak, di dunia ini kan ada keindahan kan. Nah, justru keindahan itu menunjukkan bahwa di situ ada yang nyiptain. Kenapa? Karena kalau misalnya keindahan itu nggak ada, ya, maka nggak ada tuh. Maksudnya kalau misalnya ada laki ada perempuan gitu ya. Kalau semata-mata laki perempuan ini buat berkembang biak, itu nggak ada tuh istilahnya
intinya bisa beranak ya kan tuh ya. Kemudian misalnya kalau misalnya apa namanya langit itu cuman fungsinya gitu ya, ada langit indah banget kan, itu fungsinya buat turunin hujan aja, ya udah bikin aja yang seadanya gitu, seadanya. Cuman di dunia ini tuh nggak ada yang seadanya asal jadi gitu, semuanya tuh indah. Kalau kita bayangkan gitu. Kalau seandainya tumbuhan yang ada itu buat makan ya, buat mengenyangin perut atau makhluk, ciptain aja, tapi nggak usah lah ada bunga yang ungu apa yang harum gitu. Ya itu bukan esensi adanya makhluk itu. Kalau memang makhluk tersebut adalah semata-mata buat jadi dirusak atau dimakan gitu ya, dan seterusnya. Atau kalau misalnya esensi manusia hidup di sini ya, di alam ini adalah butuh oksigen ya udah oksigen aja diciptain, nggak usah pakai harum aksuri atau ada nitrogen lah apa gitu. Kalau semata-mata tujuannya adalah hidup, tapi justru indah ya, dengan berapa persen ya, 21% ya, 21% oksigen itu, sisanya nitrogen. Padahal nitrogen itu yang ngorak siapa? Tumbuhan kan, sehingga tumbuhan itu banyaknya ya selain CO2 kan dia akan ini nitrogennya baru munculin oksigen. Sayangnya oksigen semua, mau bisa jadi gampang meledak ini ya, ada segitiga api kan, segitiga api kan ada oksidasi di situ. Nah, dan yang kelima adalah ya dalil secara akal itu adanya, atau dalil rububiyah adalah adanya mukjizat ya para nabi. Nah, di mana mukjizat itu, namanya mukjizat itu adalah definisinya sesuatu yang keluar dari kebiasaan manusia, yang aneh-aneh lah, ya kan? Itu yang dimiliki para nabi. Itu bukti adanya roh, ya. Kalau semuanya kebetulan, lah ini yang mukjizat ini siapa yang ngatur? Karena dia beda sendiri, ya, nggak ikut umumnya perjalanan atau keberlangsungan dunia ini. Itu menunjukkan bahwa secara akal mesti adanya pencipta, ya. Itu diantara dalil-dalil yang sifatnya akliyah. Adapun kalau dalil-dalil yang sifatnya nakliyah, banyak banget ya. Itu pembicaranya akan panjang, ya. Nah, kemudian di sisi rububiyah itu ada dalil-dalil yang membahas tentang ya bahwasanya Allah itu nggak berbilang, ya kan? Jadi kalau ateis itu Allah tuh Tuhan itu nol, gitu kan. Kemudian teism ya, atau monoteism yang seperti kita gitu ya, itu Tuhan cuma satu, ya kan. Kita lagi mau nge-breakdown dalil bahwasanya Tuhan itu cuma satu, nggak bisa lebih dari satu, ya. Kita mau bahas itu. Nah, ada yang dua teism ya, ada yang trinitas dan seterusnya, itu yang semuanya keliru. Nah, kita lagi bahas rububiyah. Pembahasan kedua itu adalah dalil bahwasanya Allah itu Tuhan, bukan Allah ya. Kita ngomongnya bahasa mereka ceritanya. Tuhan itu cuma satu, nggak boleh berbilang. Pada akhirnya nanti adalah yang sempurna adalah zat Allah Subhanahu wa taala. Pertama, dalil fitrah. Ya, sama, balik lagi ke fitrah. Karena kita udah dibekali sama Allah Subhanahu wa taala bahwasanya secara fitrah nih, kalau kita terdesak, ini banyak di ayat ya, pasti manusia atau kita itu bergantungnya ke satu, nggak mungkin sekaligus bergantung dua. Banyak kata humornya orang-orang yang ateis itu, nggak ada ateis dalam kondisi genting gitu. Jadi kalau kondisi genting, mesti dia cari tempat bergantung, menyebut apa kek, pasti satu yang disebut, terserah yang disebutnya salah apa enggak gitu ya. Tapi secara fitrah pasti gantunginnya satu. Ini secara fitrah mewajibkan atau berkonsekuensi bahwasanya Tuhan itu cuma satu aja, ya. Terlepas siapanya ya, karena kita ceritanya lagi pakai bahasa ya mereka. Ya, adapun orang Islam ya tentunya Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua itu adalah fitrah ya. Tadi kan udah dibahas untuk membuktikan bahwasanya Allah ada. Sekarang mau membuktikan bahwasanya Allah itu cuma Tuhan itu cuma satu. Nah, dari fitrah tadi
itu sebagaimana kita sepakat ya, bahwa ketika semuanya atau dalam kondisi yang super genting ya, maka secara fitrah pasti akan bergantung pada satu zat yang dianggap paling kuat di satu aja. Nggak mungkin bergantung kedua. Ya, kepikiran dua tuh secara fitrah tuh hampir-hampir mustahil. Ya. Kemudian dari secara akal, nah ini yang menarik. Ya, olahraga otak ya. Jadi dari secara akal itu yang yang dibahasakan oleh dalil secara akal yang menunjukkan bahwa Tuhan itu cuma satu, itu secara para ulama menyebutnya ya dalilut tamanu, ya, dalil kontradiktif. Nah, ini secara nama babnya atau teorinya atau pembahasannya yang kalau para ulama nulis ya namanya dalilut tamanu secara akal. Secara akal itu ada yang namanya dalil kontradiktif, saling menghalangi. Penjabarannya gimana ya? Atau namanya banyak lah. Ada yang menyebut dalilul mumanah, ya mumanah, ya dalil yang saling mencegah. Nah, penjabarannya gimana? Jadi begini, kita bayangin andai Tuhan itu dua. Jadi kita bayangin ada Tuhan dua, maka kemungkinannya tuh tiga, ya kemungkinannya tiga. Jadi Tuhan itu dua atau berbilang, tapi paling gampang dua aja dulu. Soalnya kan secara hukum kita mau buktiin bahwa Tuhan itu satu. Anggap itu Tuhan dua, paling dikit yang berbilang kan dua katanya. Nah maka dua Tuhan itu kita bikin skenario, paling mungkin itu tiga, meskipun ada 5. Para ulama bikin skenario kalau Tuhan dua itu gimana. Ini pakai dalil secara akal, namanya dalilut tamanu, yaitu dalil saling kontradiktif. Case pertama, kalau ada Tuhan dua, kedua Tuhan ini, ya Tuhan A atau Tuhan B, ya itu saling menguasai satu sama lain, saling makan, gitu ya, saling menguasai satu sama lain. Maka ini mungkin nggak mungkin, ya. Kenapa? Karena nanti terkumpul secara ilmu darurat yang kita udah bahas di pertemuan sebelumnya, menguasai dan juga dikuasai itu bergabung dalam satu kondisi, itu mustahil. Jadi kayak satu coret. Jadi ada Tuhan dua nih. Case pertama bisa aja Tuhan dua, ya katanya misalnya. Tapi dia akan Tuhan A menguasai B di satu kondisi dan dalam kondisi yang berbarengan Tuhan B menguasai Tuhan A. Nah ini nggak mustahil. Karena kenapa? Karena menguasai dan dikuasai itu akan terjadi barengan. Itu dua hal yang kontradiktif terjadi bersama-sama. Ini nggak bisa. Case satu coret. Nah case kedua, Tuhan A sama Tuhan B dua-duanya tidak saling menguasai satu sama lain. Ya pokoknya Tuhan B bagian barat misalnya, Tuhan A bagian timur gitu ya. Bagi coupling. Maka ini juga nggak bisa. Kenapa? Berarti ada bagian lain yang Tuhan yang vice versa nya, yang lawannya itu nggak menguasai. Itu nggak bisa jadi Tuhan, karena Tuhan itu harus maha sempurna. Intinya dua-duanya lemah. Tuhan A lemah di kuasanya Tuhan, di kekuasaannya Tuhan B, gitu. Tuhan B dia lemah ya terhadap kekuasaan Tuhan A. Jadi mustahil. Ini nggak bisa ya. Nggak bisa secara dalil utamamu ya. Ini nggak masuk akal. Ya kan kita lagi ngomongnya bukan pakai dalil ayat ya, pakai dalil akal. Nah, case ketiga ya, salah satu dari Tuhan ya, Tuhan A, Tuhan B ya, koalisi menguasai Tuhan-Tuhan yang lain ya, salah satu. Berarti kalau salah satu yang misalnya Tuhan A, udahlah satu coret, dua coret. Case ketiga, Tuhan A ini menguasai Tuhan B. Ya berarti Tuhan A lah yang disebut Tuhan benerannya. Iya. Ya enggak? Tuhan A, case ketiga nih, kan tadi udah tuh case satu aneh, case kedua nggak masuk akal. Case ketiga, Tuhan A, case bunyinya gini, salah satu dari Tuhan itu menguasai Tuhan yang lain. Berarti Tuhan A menguasai Tuhan B. Berarti gimana? Ya berarti Tuhan A itu yang Tuhan yang hakiki gitu ya, Tuhan yang hakiki, dan itu yang berhak dikatakan Tuhan ya. Jadi ujung-ujungnya satu ya, meskipun di sini dari utamanmu ya itu
sudah dibantah ya. Ada sebagian membantah, salah satunya Ibnu Rushd ya. Dia meskipun bantahannya dibantah lagi sama Ibnu Taimiyah, cuman panjang nanti ceritanya ya. Jadi secara akal ya kita bisa lihat ya, kita bisa memahami dengan mudah ya. Nah, ya kemudian dalil-dalil secara secara nas itu banyak ya. Secara nas itu banyak yang berkaitan bahwasanya Allah itu hanya satu ya, hanya satu. Nah, sekarang kita bahas ahkam tauhid. Itu di halaman yang ke-6. Jadi apa sih hukum-hukum yang berimplikasi dari kita mempelajari hukum tauhid? Ya pertama, ya kita jadinya kan tadi udah ya. Allah ada nggak ada? Dan ini tadi disebutin. Allah Tuhan cuma satu, ya. Kita dari akal atau fitrah juga masuk, pokoknya jadi satu ya. Itu salah satu caranya ya. Nah, hukumnya ya setelah kita udah berhasil ceritanya ya, kita udah berhasil membuktikan bahwasanya Tuhan itu ada dan Tuhan itu cuma satu doang, maka implikasinya apa? Itu disebut namanya ahkam ya, hukum-hukum ya yang turunan ya daripada tauhid rububiyah. Pertama yang udah kita bahas di pertemuan sebelumnya, bahwasanya nanti kita ya hanya mengesahkan Allah ya. Jadi balik lagi, sebelum muncul kata Allah tuh berarti gimana menyambungkannya? Yang memenuhi kriteria itu cuma Allah Subhanahu wa taala, enggak ada lagi gitu ya. Maka setelah itu kita mengesahkan Allah ya dalam al-mulk ya, kepemilikannya, dalam al-khalq, penciptaannya, dan dalam tadbir, pengaturannya. Itu satu. Ya, itu namanya hukum yang berimplikasi dari kita paham ya, yakin bahwasanya dari sisi rububiyah Allah. Nah, yang kedua, bahwasanya Allah menciptakan apa aja ya sesuai yang Allah kehendaki. Surat Al-Buruj ya, fa'alul lima yuri ya, fa'alul lima yuri. Kemudian yang ketiga, bahwasanya dengan kita sudah sepakat ya di tauhid rububiyah, maka konsekuensinya kita juga harus ya mentauhidkan Allah di sisi uluhiyah ya, sebagaimana yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Toh dia yang ngatur ya, toh dia yang ciptain, toh semuanya milik Tuhan ini. Iya, kita nggak boleh lah beribadah selain pada Tuhan ini, karena yang selain daripada Tuhan ini yang sudah terbataskan tadi ya, pakai dalil macam-macam tadi, itu dia nggak punya saham dalam menciptakan, nggak ikutan juga ya, nggak ikutan bantu juga nggak ya, punya saham ikut ngebantu ya, kemudian apalagi memiliki juga enggak, ikut ngatur juga enggak ya. Ciptain enggak, ngatur aja enggak ya. Ngatur aja enggak lah, itu semua enggak ada ya, pokoknya nol semua, kenapa disembah? Nah, makanya konsekuensinya adalah di uluhiyah itu ya kita harus bertauhid. Cuma nanti pembahasannya lain, kenapa kok banyak syirik? Karena bukan nggak ngerti yang itu ya, sebenarnya ngerti, cuman ada sisi lain ya, ada sisi lain nanti yang kita bahas di uluhiyah. Nah, kemudian ahkam selanjutnya ya, tauhid rububiyah juga berkonsekuensi pada kita mengimani tauhid asma wa sifat. Nanti kita bahas. Ya, jadi itu udah percaya ya, kita juga akhirnya harus percaya bahwa Allah punya nama ya, dan juga punya sifat ya, punya sifat. Ya, itu diantara ahkam dari hukum-hukum tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Nah, kemudian dan semua ini ya, ini diimani ya sama kaum musyrik ya, kaum musyrik Quraisy, di mana semua Nabi Muhammad SAW justru inti dakwahnya di situ ya, inti dakwahnya di situ. Ya pokoknya kalau ditanya siapa yang ciptain, ya Allah gitu kan. Bahkan mereka bersumpah dengan nama Allah. Bahkan orang kafir Quraisy itu nyalahin perbuatan syiriknya karena Allah menghendaki gitu ya. Dia berdalil dengan takdir. Berarti percaya Allah. Ini kita ngomongin dia percaya sama rububiyah ya. Bahkan dia berbuat syiriknya aja dia bilang ini udah takdir Allah. Berarti kurang percaya apa lagi sama Allah, orang dia percaya takdir gitu kan. Cuman dia berdalil dengan takdir untuk perbuatan syiriknya ya. Itu diantara ya kalau kita lihat ya, banyak semua orang
banyak orang musyrik dulu itu nama anaknya Abdullah coba. Itu namanya Abdullah, kemudian ngagungin Ka'bah dan seterusnya. Itu tidak diragukan lagi, makanya 13 tahun ya kita udah dengar ya cerita siaran Nabi SAW itu benar-benar mau mendapatkan tauhid, mendapatkan tauhid. Nah sekarang ya sebelum kita loncat ke yang uluhiyah ya, sekarang penyimpangannya apa? Ya penyimpangannya apa? Itu di slide yang berapa nih? Ya? 7 ya, 78. Nah di antara pembatal-pembatalnya, pokoknya yang bikin di bab rububiyah kita jadi nggak sempurna gitu ya. Ada banyak ya. Pokoknya yang menyalahi aturan-aturan tadi gitu ya, menyalahi aturan-aturan tadi. Ya misalnya ya di antara yang membatalkan itu adalah ateisme. Itu yang makanya zaman sekarang apalagi zaman medsos itu luar biasa ya. Ateisme itu udah dari dulu, zaman blogspot, WordPress gitu ya. Itu udah ada banyak itu web-web itulah. Nah, yang di situ banyak para dai yang sedikit yang masuk ke situ ya. Kenapa? Karena modalnya memang nggak bisa pakai dalil ayat, susah ngomong mereka, harus pakai itulah muter-muter itulah dalil logika. Nah, yang ngebatalin salah satunya adalah al-qaul bi adami rabb. Orang ngomong bahwa roh nggak ada, atau bahasa kerennya sekarang adalah ateis ya. Itu satu pembatalnya. Nanti kita lihat, kita jelasin sedikit. Kemudian ada orang yang ngomong ya al-qaul bi ta'addudil alihah. Ya, orang yang ngomong bahwasanya Tuhan itu berbilang banyak. Itu ada yang dualism ya atau duotheism ya, trinitas itu lebih tinggi atau yang lebih banyak. Kalau melanggar ayat apa ya jelas kalau ya ayat-ayat kita apalah itu kita udah paham. Nah contoh yang ateism atau yang ateism nanti kita bahas, yang dualism ya, dualisme contohnya majusi itu mereka meyakini bahwa ada dua kekuatan besar ya, yaitu cahaya ya sama api, meskipun dia mengunggulkan api ya. Jadi ujung-ujungnya sebenarnya satu juga. Jadi kalau ada dia dualisme ya, cahaya sama api. Tapi sebenarnya dia kalau ditanya jagoan mana, api. Berarti yang kayak tadi kan, case yang ketiga kan. Jadi api lebih besar, lebih kuat daripada cahaya versi mereka. Kemudian sunawiyah, saya nggak tahu ada apa enggak ya. Itu mentuhankan Tuhannya dua, cahaya sama gelap. Ini mungkin yang di ini ya, yang di Al-Quran Ibrahim itu kan nuhanin matahari, kemudian itu bukan beliau, cuman itu nyindir. Saya lihat Tuhan matahari tapi terbenam, nggak jadi bulan muncul gitu kan. Itu cuma nyindir supaya mikir ya, di surat apa itu ya, Nabi Ibrahim. Nah ini ada agama-agama namanya Sunawiyah ya, dia meyakini cahaya sama gelap dua ya. Nah kemudian yang Trinitas ini udah kita kenal ya. Meskipun mereka bilang Trinitas itu adalah tiga dari yang satu, ujung-ujungnya satu juga. Ya meskipun ada Tuhan Bapa, ya, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus gitu ya, tiga di Trinitas, tapi dia menyatakan tiga ini ekivalen satu, ujung-ujung dibawa ke satu-satu juga. Ya, kenapa nggak satu aja gitu kan? Dan kenapa nggak satu aja? Itu diantara yang membatalkan. Kita udah tahu. Ya. Kemudian, nah diantara yang membatalkan juga adalah orang yang berpendapat di pertemuan pertama sempat kita singgung, yaitu al-qaul ya bikidamil alam. Orang yang berpendapat bahwa alam itu qadim atau azali. Masih ingat kan? Kalau ke depan seterusnya nggak sampai putus itu namanya abadi. Tapi kalau ke belakang terus sampai mundur sampai nggak ada batas itu namanya azali. Nah orang yang berpendapat bahwa alam ini azali berarti dia menyamakan ya ada sesuatu yang azali ya bersanding dengan Allah ya. Nah situ jadinya nggak bisa ya, nggak bisa seperti itu. Jadi ada kalau Allah bisa bukan bahasa mereka itu Tuhan azali, alam azali itu jadinya ada dua sesuatu yang tidak ada sebabnya ya. Sedangkan
ya gimana? Itu nggak bisa, nggak mungkin terjadi ya. Ada dua hal yang kontradiktif. Nah ini jadi akan menyalahi bahwasanya Tuhan mencipta alam. Loh, gimana mencipta orang alam aja azali? Ya kan? Jadinya Tuhan mencipta alam itu kagak bakal terjadi, orang alam aja azali, kayak gitu kan? Itu bagi pendapat yang bilang seperti itu membatalkan di sisi rububiyah, ya di sisi rububiyah. Satu lagi adalah atau seorang yang berpendapat bahwa ada yang ngatur ya di sebagian alam semesta ini selain Allah, tanpa izin Allah. Mungkin ini di case-case contohnya itu ya misalnya ada keyakinan bahwasanya orang yang di sisi selatan itu bagiannya Nyiror Kidul gitu kan. Itu ada bantu-bantu lah dalam sisi pengaturan. Kaum Syiah sama Syiah Rafidhah itu menyatakan bahwasanya dunia sama akhirat itu punyanya imam, ya imam yang 12 mereka. Berarti bagian itu ada yang ngatur, jadi nggak bisa juga. Itu udah bahkan di sisi Rabb rububiyah juga bisa ini ya, bisa rusak. Kemudian yang berkeyakinan apa? Wahdatul wujud, ya, yaitu orang yang diantara keyakinannya itu adalah Allah bersatu dengan makhluk. Ya, ini lebih parah daripada orang Nasrani. Kalau orang Nasrani Allah bersatu sama Nabi Isa, ini sama dia gitu kan, lebih parah lagi, lebih parah lagi. Makanya ini diantara keyakinan yang ekstrimnya ya. Jadi merasa bahwa Allah itu bersatu sama makhluk. Ya. Nah, gimana caranya nggak paham ya. Dan seterusnya. Ya. Allah Taala alam bisawab. Ya. Nah itu ya contoh-contoh pembatal. Kemudian kalau ateis ini kalau di slide ya, itu ada di slide 9 sampai 8. Ini sebenarnya macam-macamnya banyak ya, macam-macamnya banyak. Ya, cuman memang nggak bisa kita samain ateis itu sama ya. Jadi karena jenisnya itu macam-macam. Kalau yang benar-benar menolak mungkin udah hampir nggak ada ya. Mungkin sudah hampir nggak ada, tapi yang disebutnya weak atheism itu yang ateis lemah itu, soalnya kalau yang menolak benar-benar nggak ada itu dia akan lawan agama yang banyak, 5 plus berapa lah agama yang ada gitu ya. Karena kan semua agama ngaku ada Tuhan kan, dia harus sendirian nih yang ngelawan semua ini, keroyokan gitu kan. Makanya yang muncul itu ateisme yang lemah. Jadi cuman, nah yang lemah ini nanti dibagi dua ya, dibagi dua lagi. Itu karena ateis yang sifatnya itu memang sebenarnya dia tuh menuhankan hawa nafsu ya, supaya dia bebas ya dari mau bebas maksiat dan seterusnya ya. Kemudian ada ateis yang karena ilmu sains ya, contoh-contohnya banyak ya. Misalnya teori-teori yang menunjukkan bahwa bahkan ada buku fisika itu membuktikan bahwa God itu doesn't exist ya. Jadi ya membuktikan itu. Kemudian ada yang ateis secara filsafat ya. Kemudian ateis yang secara perasaan dia aja kayaknya nggak ada nih gitu ya, nggak ada Tuhan gitu ya. Ada ateis yang ya berseputar itu. Intinya kalau kita kaitkan dengan hadis Nabi bahwasanya subhatnya itu dari setan semua ateis ini. Semua macam yang mana ya, ateis yang perasaan ateis yang secara akal, ini ada yang orang filsuf ya, orang yang ilmu ya, sains. Ada ateis yang syahwat ya, pokoknya supaya dia bebas ya. Ini semuanya ya karena subhat ya, subhat yang ada, yang hadis panjang ya, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Pokoknya setan itu akan giring gitu ya. Siapa yang ciptain kamu? Allah. Terus sampai siapa yang ciptain Allah gitu kan. Jadi bingung gitu kan. Maka solusinya kata Nabi cukup ya, ta'awud ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Kemudian amantu billah. Udah stop aja. Nah, di antara subhat-subhatnya, subhat ateis yang umum ya, umum aja ya. Detail sebenarnya banyak. Kata mereka yang macam-macam ini, dia punya klausa semua ini
terjadi dengan tiba-tiba. Semuanya tiba-tiba ganteng gitu, tiba-tiba cakep, tiba-tiba ya gitulah, bumi ada tiba-tiba lahir gitu ya. Makanya ledekan yang ngotot teism, semua agama lah ya, yang beragama gitu ya. Sebenarnya ateis itu Tuhannya itu Tuhan kebetulan gitu ya. Dia menuhankan kebetulannya gitu. Jadi Tuhan si ateis itu sebenarnya kebetulannya itu. Ya, ada orang ateis dari Mesir ya. Dia punya teori kebetulan itu, lupa bahasa Arabnya apa. Intinya dia meninggalnya bunuh diri, ya, bunuh diri. Jadi sebenarnya karena nggak puas dengan kehidupan yang ada. Maka bantahannya gampang, itu pakai ilmu dasar yang kita pelajari aja. Yaitu setiap akibat pasti ada sebab. Ya, setiap akibat pasti ada sebab. Ya, Abu Hanifah rahimahullah ya. Itu dialog yang ada di sebagai riwayat ya. Itu ngomong sama orang ateis, kemudian dia bilang, saya lihat kapal ya, ada barang-barangnya, kemudian dia lewat laut ya, ada ombaknya, ombang-ambing, badai, tapi nyampe gitu. Nggak mungkin kata orang ateis. Ya pasti itu jadi gini. Itu ada kapal ya, kemudian dia itu nggak ada nahkodanya ya, tapi dia bawa barang, kemudian dia lewatin laut di samudra, kemudian terombang-ambing, ada hujan badai, tapi nyampe sampai tujuan. Percaya nggak? Kata orang tes nggak mungkin, pasti itu ada nahkodanya yang jago itu. Nah, jadi dia mau merangsang pola pikir si ateis ini. Ya itu dia, ya bagaimana mungkin kalau urusan kapal aja ente gak percaya gitu ya, kalau itu bisa nyampe dengan sendirinya ya, dan itu yang pasti bilang ada nahkodanya ya, kata salah ateis ini, yang ada yang ngatur, ada yang nyetir, gimana matahari yang muter gitu kan, kemudian bumi siang malam rapi gitu ya, nggak ada yang ngatur ya, itu satu ya. Jadi itu dialog Imam Abu Hanifah sama ya ketidakilmiahannya orang ateis. Kemudian syubhat kedua, jika semua ada ya, jika semua ada ya, semua yang ada ini pasti ada yang menciptakan, terus pertanyaannya siapa yang ciptain? Tuhan gitu kan. Itu biasa sering ditanyain. Pertanyaan seperti ini itu pertanyaan yang salah. Pertanyaannya apa? Semua yang ada ya pasti ada yang mengadakannya. Itu pertanyaan, statement itu sudah salah. Kenapa? Jadi mestinya itu bukan semua yang ada, tapi semua yang hudud ya. Semua yang tadinya nggak ada jadi ada, itu pasti ada yang ciptain. Kenapa? Karena ada itu kebagi dua ya. Ada wajibul wujud, wajib yang ada itu disematkan ke Tuhan. Ada mungkinul wujud, ada yang adanya itu bisa ada, bisa enggak, itu makhluk gitu. Jadi pertanyaan, kalau yang ada ini yang ada yang nyiptain, terus siapa yang nyiptain? Tuhan. Itu salah. Pertanyaannya gini, kalau yang hudud ini ada yang ciptain, nah itu baru statement yang benar ya. Jadi secara pertanyaannya sudah salah ya. Secara pertanyaan sudah salah. Jadi dia memaksa Tuhan itu ya sebagai mungkinul wujud. Padahal kita mundur lagi nih. Jadi kalau dia nanya gitu, kita jelasin dari awal. Tuhan ada nggak gitu dulu, jelasin gitu kan. Terus Tuhan satu apa berbilang, jelasin dulu, baru bahas pertanyaan kayak begitu ya. Terus yang dimintain Tuhan siapa gitu. Pertanyaannya salah. Kenapa? Karena Tuhan itu ya wajibul wujud. Ya, dia itu ada tanpa sebab. Kayak tadi orang bikin kopi ya, pasti ada yang nyuruh ada sebabnya lagi, lapar atau apa, harus berhenti sampai sebab di mana dia itu sebabnya itu nggak ada yang nyuruh. Kalau diterusin terus nggak ada habisnya, itu bikin kopi nggak jadi bikin kopi nggak jadi sama. Ciptaan juga sama, ciptaannya harus mencipta, terus mundur harus sampai satu zat yang dia itu stop ya. Kalau enggak, ciptaannya kagak ada gitu ya. Jadi kalau dipaksa terus
itu ciptaan apa, misalnya kambing kagak bakal ada. Kalau ditarik mundur terus gak berhenti, harus berhenti. Itu secara logika harus memaksa seperti itu, harus memaksa seperti itu. Nah kemudian di antara subhat yang lain adalah yang mudah aja kalau sebagian alam misalnya terjadi dengan sendirinya, misalnya mereka kan teorinya kebetulan gitu sementara jadi kan subhat mereka, sebagian alam ini kan terjadi dengan sendirinya. Alam yang itu sebenarnya pembahasan tadi, ada makhluk yang hudusnya itu nggak kelihatan. Kayak matahari itu gimana sih awalnya, itu kita nggak lihat kan. Tapi kalau yang kayak kambing beranak, tumbuhan itu kan kelihatan dari biji. Memang makhluk ada dua tipe. Ada yang hudusnya itu kelihatan dari awal penciptaannya, kita bisa lihat. Ada yang makhluk tuh emang kita pas udah ada tuh dia udah ada. Jadi kayak seolah tuh dia azali. Kayak itu kan yang pola pikir yang mungkin jadi bingung orang kalau nggak belajar gitu. Padahal sebenarnya makhluk itu sebenarnya dia ada, awalnya itu ada. Jadi ada awalnya pasti sebelum dia diciptakan. Nah sementara bagian dari alam ini kayak misalnya manusia, hewan dan lain-lain justru terjadi belakangan. Nah ini gimana yang alam terjadi sendirinya, sementara ada anggota di alam ini yang terjadi belakangan. Ini nggak masuk akal kata orang-orang ateis. Kata mereka nggak masuk akal. Maka kita pahami bahwa alam itu kan benda mati kan, kayak bumi, tata surya, galaksi, laut dan yang lain, dan semuanya itu dia nggak punya kehendak karena dia tidak memiliki kehendak untuk mencipta. Makanya yang anggota-anggota alam ini kayak misalnya manusia, hewan dan lain-lain, itu yang ciptanya hanya Tuhan yang sama dengan menciptakan alam. Nah itu sobat mereka. Terus sobat yang paling sering katanya Tuhan ada, kok saya nggak bisa lihat? Emang nggak bisa Tuhan itu nunjukin dirinya gitu supaya saya percaya Tuhan itu ada. Jawabannya gimana? Anda capek kalau jadi katanya kita nggak percaya Tuhan karena kita nggak bisa lihat, kata orang ateis. Terus kalau Tuhan ada, emang apa susahnya sih dia nunjukin diri gitu? Nantangin orang. Kalau kita bawa keset ke agama Islam, hancur gunung gitu. Cuman kalau Tuhan yang lain nggak tahu bisa nunjukin diri nggak gitu kan? Dan kalau dibawanya ke agama Islam repot gitu, kalau suruh nampakin diri Nabi Musa aja mentang kan alaihissalam. Maka subhatnya mudahnya itu nggak setiap yang nggak harus menunjukkan adanya sesuatu itu harus kelihatan gitu Banyak biasanya para ulama contohinnya misalnya kayak angin gitu kan, atau gampang misalnya gini, untuk membuktikan Pak Eko ada misalnya, itu apa harus kelihatan? Enggak kan? Lihat ada sendalnya kan, ada sendalnya gitu kan. Mobilnya ada. Jadi eksisnya zat tersebut nggak harus zatnya itu dilihat, tapi ada indikasi-indikasinya, gitu kan? Misal listrik ada nggak? Coba pegang colokan gitu kan? Betul baru ada, tapi kan nggak kelihatan sih elektron dan lain-lain itu kan. Jadi poinnya adalah untuk membuktikan membuat evidence bahwa itu ada, itu nggak mesti kelihatan, tapi bisa dilihat dari indikator sama. Allah juga nggak mesti harus dilihat untuk membuktikan dia ada. Toh nanti juga kita bisa lihat, jangan percaya apa enggak gitu percaya atau tidak. Bahkan orang-orang yang ateis, yang orang-orang sains itu, dia tuh neliti yang kagak ada, bukan nggak ada, neliti yang kagak kelihatan, tapi dia yakin ada. Elektron ada, neutron ada, gitu kan? Dia neliti itu ada nih, tapi dia nggak bisa lihat kan? Awalnya nggak bisa lihat, mungkin dia bikin dia sampai lihat, sampai ada yang mungkin nggak bisa dia lihat. Yang gravitasi, bisa lihat gitu. Padahal itu teori yang kalau istilahnya kan di fisika cuman fisika medis itu ada juga teman yang fisikanya teori itu
apa ya, disertasi theoretical fisik gitu kan, itu ngomongin teori gitu kan, dan kadang banyak yang arah-arahnya tuh kesana gitu ya, maksudnya yang inilah apa namanya, ngerempet ke ketuhanan gitu ya, karena biasa dekat gitu kan, namanya manusia tuh mikir-mikir ujungnya tuh mau buktiin God itu ada banget, tapi ya dengan kapasitas makhluk yang terbatas gitu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi apa namanya, banyak syubhat-syubhat yang apa namanya biasa dilakukan oleh mereka. Nah sekarang kita masuk ya sedikit ke yang uluhiyah, kita nggak bahas banyak. Nah tauhid uluhiyah, nah ini tadi sebenarnya kalau rububiyahnya udah dikunci ya, udah paham, sebenarnya udah harusnya udah otomatis. Cuman kok banyak yang jatuh itu karena kalau dari sisi Tuhannya mah udah clear ya, maksudnya sejelas orang musyrikin memahami Tuhan itu ada, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Cuman ada sisi lain yang akhirnya kok dia terjatuh gitu, dan gara-gara ini tauhid yang tadinya satu jadi pecah-pecah gitu ya, bahasnya rububiyah. Itu karena karena tauhid uluhiyah itu ngomonginnya adalah af'alul ibad, perbuatan di kitanya, bukan. Dan tadi kan kita ngomongin zat Tuhan kan, tapi kalau di sisi uluhiyah ini memang yang mereka pahami orang-orang musyrik itu adalah dari af'alul ibad, manusia, perbuatan kita gitu, akhlak kita ke si Tuhan itu gitu ya. Itu yang jadi bias ya, yang akhirnya banyak apa namanya penyimpangan di situ. Salah satunya adalah memaknai makna ibadah ya, memaknai makna ibadah biasanya. Jadi ibadah itu dipahami hanya misalnya sebatas sholat ya, sedekah, ini salah satu asal usulnya. Kemudian yang sifatnya itu apa namanya, yang biasa kita lakukan lah. Tapi kayak misalnya takut, nggak kelihatan takut, harap, misalnya tawakal, nyembelih gitu ya, itu kan kayak bukan ibadah gitu ya. Makanya di situ ada kerancuan yang biasanya sebagian orang akhirnya dia melakukan itu untuk bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi akhirnya muncul syirik ya, yang istilahkan dengan syirik. Pembahasan sendirinya ada apa namanya, kitab-kitab yang membahas itu. Ya, cuman berkaitan dengan syirik ya, biasanya syirik besar ya. Syirik besar itu contohnya aja ya, misalnya menyembelih kepada selain Allah, berdoa ya, ini kan yang kelihatan ya, kita juga paham lah ya kalau bagian-bagian ini. Kemudian nazar ya, nazar pada selain Allah, minta perlindungan ya, itu diantara contoh-contoh yang kalau kita palingkan kepada selain Allah itu jatuhnya syirik besar. Kemudian syirik kecil ini detailnya banyak, misalnya riya ya, kemudian beramal akhirat untuk mencari dunia misalnya, apalagi misalnya pakai jimat, tatoyur itu bahasa kitanya tuh pamali gitu ya. Kemudian tabaruk ya, ini bisa masuk ke tabaruk yang nggak syar'i ya, itu bisa masuk ke hal-hal syirik kecil, cuman detailnya kita perlu waktu panjang. Itu diantara contoh-contoh kesyirikan. Nah, sebabnya ya, diantara sebabnya ya yang biasa ya, dulu itu sebenarnya ada apa namanya, sebab paling kalau zaman sekarang itu salah atau biasanya menerjemahkan la ilaha illallah itu ya. Kan kalimat tauhid itu kan di la ilaha illallah gitu. Sebenarnya kalau kadang dipahami tidak ada Tuhan ya, tidak ada Tuhan ya, yang berarti Tuhan mindset mereka ya, yang menciptakan selain Allah ya. Kalau terus itu udah itu yang dipakai, padahal sebenarnya kalau kita lihat dari tatanan bahasanya itu pakainya tuh ilah, bukan tidak ada roh ya, tapi tidak ada ilah. Sedang ilah itu adalah asal usulnya dari kata aliha ya, atau makluh itu kayak yang disembah, diibadahi.
Jadi menerjemahkan la ilaha illallah itu bukan tidak ada Tuhan yang bisa menciptakan kecuali Allah. Jadinya nanti kalau dia sudah melakukan itu, ya saya percaya nggak ada Tuhan yang bisa menciptakan kecuali Allah. Berarti dia udah dianggap bertauhid sempurna, padahal bukan. Ya, di sisi di kalimat tauhid itu yang menjadi yang ditekankan itu adalah tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Jadi satu yang biasanya ilah itu harus dipahami sebagai ma'bud ya, atau makhluk, sesuatu yang diibadahi, bukan la khaliqah gitu ya. Tidak ada pencipta ya, illallah. Itu jadi merasa udah bertauhid karena saya enggak tuh meyakini bahwa tidak ada. Saya meyakini bahwasanya hanya Allah saja yang menciptakan dan berarti udah merasa bertauhid, yang mengamalkan kalimat tauhid itu, padahal belum. Akhirnya jadi salah paham ya. Makanya nanti kalau memahaminya salah, misalnya ada hadis yang bunyinya ya Allah melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah. Itu padahal harusnya orang yang tadi salah paham memaknai hadis tentang tadi, misalnya Allah melaknat orang yang menyembelih ya kepada selain Allah. Itu baru syirik kalau ya orang tersebut meyakini ada pencipta selain Allah. Baru syirik gitu. Padahal bukan itu, tapi ya udah syirik kalau dia meyakini menyembelih ya kepada selain Allah. Itu tuh udah syirik. Bukan itu enggak syirik, tapi baru syirik kalau orang yang melakukan itu ya meyakini ada pencipta selain Allah. Jadi hadis-hadis model begitu tuh dipahami begitu, karena memahami la ilaha illallah itu la khaliqah gitu, tidak ada pencipta. Nah, itu salah satu ya dari sekian ya penyebab yang umum lah ya, yang akhirnya jadi terjatuh ya seorang di pembahasan uluhiyah. Jadi salah memaknai makna ibadah, salah memahami makna ilah dalam la ilaha illallah. Ya, itu diantara sebab ya kenapa banyak orang yang keliru atau orang-orang musyrikin. Nah, terakhir yang tauhid asma wa sifat. Ya, tauhid asma wa sifat. Ini sebenarnya tadi balik lagi konsepnya tauhid itu bahasa kesatuan. Cuma karena yang mecah-mecah ini adalah yang melakukan penyimpangan, ya kita jelasin sesuai penyimpangan yang ada. Jadi sebenarnya tauhid itu ya cuma satu ya, satu kesatuan. Nah, tauhid asma wa sifat itu adalah ya sama baliknya sih dari rububiyah semuanya. Di antara konsekuensi kita sudah bertauhid dari sisi rububiyah, maka kita juga harus ya percaya juga, yakin terhadap asma itu jamak dari ismun ya, nama, wasifat itu, dan sifat ini juga jamak dari sifatun, itu sifat Allah ya. Jadi kalau Allah udah namain dirinya A ya A gitu ya, dan itu hanya Allah yang berhak yang memberi nama seperti itu. Kemudian Allah juga mensifati dirinya B ya sifati B gitu ya. Tapi apakah dia punya nama dari turunan dari sifat itu belum tentu ya, belum tentu. Makanya ada kaidah-kaidah yang bisa kita jadikan acuan. Itu kalau di slide ya, di halaman slide 12 ya sampai slide 19 ya. Itu ada kaidah-kaidah. Nah, kita bacakan ya kaidahnya sebagian. Kaidah pertama ya di bab asma wa sifat. Asmaullahi tauqifiyatun. Jadi semua nama Allah itu tauqifiyah. Tauqifiyah itu Allah yang ngasih. Ya, nggak boleh kita nama-namain Allah suka-sukanya, nggak boleh. Jadi kalau Allah namain Ar-Rahman, ya udah kita namain Allah dengan nama itu. Jadi nggak boleh. Itu kaidah pertama. Ya. Dalilnya
ya walillahil asmaul husna, dan bagi Allah nama, ya, nama. Jadi Allah yang kasih nama, ya nggak boleh kita kasih nama yang lain, ya. Ya kemudian ada pun sifat, ya kalau sifat ya itu tertentu, ya tertentu. Misal Allah kasih mensifati dirinya dengan kalam, ya, itu berbicara. Apakah Allah punya nama mutakalim? Enggak. Kenapa? Karena kalau dikasih nama berbicara, kalau di yang lain, maksudnya misalnya makhluk, ya maka makhluk berbicara. Tapi bicaranya bisa baik, bisa benar, bisa bohong, bisa dusta, gitu. Jadi memang Allah nggak namain dirinya al-mutakalim, tapi punya sifat kalam iya, gitu. Punya sifat kalam iya, gitu. Tapi kalau nama itu biasanya bagus-bagus, ya bisa al-ghafur, gitu ya. Nama tuh ya asmaul husna lah ya, bisa kita tahu 99, meskipun namanya banyak. Ar-Rahim, gitu ya. Nama-nama ini sebenarnya boleh makhluk pakai nama tersebut, tapi biasanya diawali dengan abdu misalnya. Kecuali satu nama, yaitu Rabb dan Allah. Ya, Allah nggak boleh ada nama orang KTP-nya Allah, gitu nggak boleh. Terus diganti itu namanya, nggak boleh. Bahkan kalau di bahasa Arab sendiri itu lafuz isim ma'rifah. Udah belajar belum isim ma'rifah? Nakirah ma'rifah. Jurumnya? Nakirah sama ma'rifah belum ya? Ya. Jadi kalau di bahasa Arab itu ada nakirah, ada ma'rifah. Nakirah itu yang umum-umum gitu ya. Kalau yang ma'rifah itu yang salah satu urutannya itu domir ya, domir, terus nama itu udah tertentu kan. Ma'rifah itu isim yang tertentu, isim isyarah, isim syarat, ya, isim isyarah, kemudian sesuatu yang dikasih alif lam. Nah Allah itu nomor satu, lafzul jalal itu isim dalam bahasa Arab yang paling ma'rifah. Kenapa? Karena nggak ada isim yang atau nggak ada makhluk yang boleh ngandang itu, ya. Karena lafaz Allah itu kalau dipecah itu ada alif lam plus ilah. Nah, jadi Allah tapi dibaca tafkhim, tebal ya silamnya. Jadi begitu jadi lafaz ilah itu udah ada alif lam itu paling ma'rifah. Ini biasa kita dibacanya Allah, ya. Dan kaidah-kaidah lain yang ada di slide ya, itu asma sifat itu satu buku sendiri pembahasan. Baik, sampai sini dulu. Semoga gambaran tentang rincian iman kepada Allah karena lebih banyak di rububiyah, karena mungkin sedikit ya yang bahas tentang itu. Karena kalau pembahasan yang syirik dan lain-lain biasanya sudah banyak ya, di rububiyah ini biasanya jarang yang detailkan. Ya nanti insyaallah di pertemuannya nanti diinfokan lagi kapan kita masuk pembahasan yang keempat ya, itu berkaitan dengan iman kepada malaikat. Kita selesaikan ya satu pertemuan insyaallah. Sampai sini dulu. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.